November 2015, dunia kedokteran Indonesia tengah berduka. Dionysius Giri Samudra atau yang akrab disapa Andra meninggal dunia ketika melaksanakan program internship dokter di kota Dobo, Kepulauan Aru, Maluku. Virus campak dan peradangan selaput otak disebut sebagai penyebab utama meninggalnya dokter muda ini. Minimnya alat transportasi membuat Andra tak sempat mendapat perawatan medis yang lebih baik. Saya ikhlas. Saya sangat mengerti. Untuk daerah-daerah terpencil seperti itu memang sulit. Untuk mencari obatnya saja harus ke Ambon nggak ada, akhirnya harus mencari ke Makassar. Akhirnya setelah kebeli pun tidak kepake karena anak saya terlanjur sudah dipanggil oleh Tuhan. Kejadian yang menimpa Andra merupakan risiko yang membayangi ribuan dokter muda saat sedang praktik internship. Terutama bagi mereka yang ditempatkan di pelosok negeri dengan minimnya kualitas. Dari pemerintah lebih bijaksana lagi dalam memberikan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan khususnya untuk keamanan dan keselamatan dokter-dokter yang ada di pedalaman ya. Berharapnya nggak masalah sebenarnya mau ditempatkan di pelosok manapun, Mas. Yang penting untuk transportasinya sih ada gitu. Ya, programnya kadang tampak terkesan buru-buru kan. Jadinya sosialisasinya dan persiapannya kurang. Sejak tahun 2010, Kemenkes telah mewajibkan pelaksanaan praktik internship bagi lulusan Fakultas Kedokteran. Tanpa melewati program internship, para dokter tidak bisa mendapatkan surat tanda registrasi dan juga surat izin praktik. Padahal, STR dan SIP inilah yang digunakan dokter jalankan profesinya di kemudian hari. Tahun 2015, lebih dari 8.000 dokter jalani program internship di seluruh penjuru Nusantara. Jumlah ini jauh meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ikatan Dokter Indonesia berharap perbaikan prosedur dan regulasi dalam pelaksanaannya, terutama terkait dukungan fasilitas dan tunjangan bagi para peserta program internship. Perlu ada persiapan fisik, mental, dan juga tes kesehatan. Tes kesehatan, apakah dokter yang akan dikirim itu punya penyakit tertentu. Selain asuransi kesehatan, karena dokter juga bisa sakit, tapi asuransi profesi penting. Ketika dokter itu masalah sedikit kemudian disuruh bayar 1 miliar, gajinya cuma 2,5 juta per bulan, bagaimana membayar 1 miliar? Pihak Kementerian Kesehatan yang diwakili Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM menyatakan akan ada evaluasi dan usaha perbaikan, terutama terkait pengajuan jaminan asuransi bagi peserta program internship dan peningkatan anggaran bantuan dan harian atau BDH. Yang lalu itu kan persoalannya karena tidak dianggap sebagai PNS dan tidak seperti PTT, maka mereka belum ada jaminan kesehatannya. Nah, kalau ini bantuan sifatnya itu disamakan. Tapi kita upayakan 2016 ya ada kenaikan. Menjadi seorang dokter mandiri membutuhkan proses panjang. Mulai dari pendidikan di universitas, menjalani co-assistant, hingga melaksanakan praktik internship. Namun, semua ini bukan tanpa alasan. Terlepas dari segala polemik yang ada, program internship dokter ini mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk membangun kemandirian dan juga memantapkan kompetensi dokter di Indonesia. Agar ketika mereka terjun di tengah masyarakat, mereka dapat memberikan pelayanan medis secara maksimal. Niken Saksi, April Hasibuan melaporkan untuk NET.